tiga puluh tahun itu pasti kalau secara 33 tahun itu artinya secara usia kalau kita anggapnya sebagai orang. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari Ibunda Nagita Slavina yang 5 kali mangkir sidang harta Gana Gini. Ibunda Nagita Slavina, Rita Amalia Beta, lagi-lagi mangkir dalam sidang harta Gana Gini senilai 300 miliar rupiah dengan Gideon Tengker sebagai penggugatnya. Alhasil, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini kembali ditunda. Ini merupakan kali kelima Rita Amelia tidak menghadiri panggilan dari pengadilan. Diketahui bahwa surat pemanggilan tersebut belum sampai ke rumah mertua Raffi Ahmad. Alhasil, pemanggilan kepada Rita Amelia Beta dilakukan melalui media. Pihak Gideon Tengker mengaku tak mengetahui alasan mengapa Rita tak kunjung hadir. Namun pihak Gideon Tengker tampak masih bersabar menunggu hingga kesempatan terakhir untuk Rita hadir. Jika tidak hadir juga, sidang pun akan tetap berlanjut ke agenda pembuktian. Dapatkan itu, di situ yang kami meminta agar hak dari klien kami segera untuk dibagi. Oke, Bang, ini sidang keberapa sih Bang? Dan lagi-lagi Ibu Rita kalau hari ini saya tidak salah agenda kami ini yang kelima ya. Berarti untuk kelima kalinya tidak hadir ya Bang? Sementara hari ini sebenarnya sudah dipanggil lewat media ya, Rakyat Merdeka dan apa lagi tadi. Namun toh mungkin Rita berpikir masih satu kali lagi kan panggilan seperti ini kan. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 21 September. Harapan kami dia datang. Kalau dia pun nggak datang, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Kalau memang benar harta-harta itu didapat saat mereka berkeluarga, tentunya pengadilan dalam hal ini negara akan mengeksekusi. Eksekusi pasti dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu ya. Om Budian mungkin bisa seperti apa nih 5 kali perasaan si Om aja dari 5 kali tidak datang, tidak hadir seperti merasa tidak dihargai. Untuk memperjelas agenda hari ini sebenarnya apa sih Bang? Ya? Dan agenda hari ini tuh sebenarnya apa sih Bang, dan minggu depan tuh seperti apa agenda? Enggak, hari ini dan minggu depan masih tetap yang sama karena Rita tidak datang, jadi masih tetap yang sama, para pihak hadir untuk melakukan mediasi. Tentunya semua itu kan proses mediasi berjalan di sini. Berarti tinggal 1 kali lagi ya Bang, kalau tadi Abang bilang ini kan udah kelima kalinya. Ya. Kalau misalnya 1 kali lagi tidak hadir, berarti sidang dilanjutkan ke... Jadi gini, negara memberikan ruang dan waktu untuk 1 kali lagi hadir di persidangan. Apabila tidak hadir, tentunya konsekuensi hukum saya rasa Rita sudah paham. Alasannya dia tidak hadir lagi Bang? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu apa alasan Rita tidak hadir. Apa Rita masih ada atau tidak, berada dimanapun kami tidak pernah tahu. Yang kami tunggu adalah kehadiran Rita di pengadilan negeri. Siapapun yang mau berusaha, misalnya teman-teman ABC atau saudara lain pun atau keluarga lain pun yang menginginkan pertemuan, saya membuka pertemuan. Saya anak manusia yang mencintai perdamaian, tapi kami menginginkan untuk perdamaian di pengadilan, bukan di luar. Ini gugatannya maksudnya kapan dan isinya apa nih Pak? Gugatan kepada... Ya, gugatan itu sudah kami daftarkan dari beberapa bulan lalu. Isinya aset-aset yang didapat, misalnya rumah, apartemen, hotel, tempat makan, tempat usaha. Di situ kita mau lihat kejujuran dari Rita ya. Di sini kami menunggu kejujuran dari Rita. Soalnya begini, semua aset itu kami sudah data ya. Kami sudah data ya lewat
mantan suami. Jadi di mana-mana aja kami udah tahu dan udah kami datangin, udah kami dapat. Jadi kalau di kemudian ternyata tidak sesuai, konsekuensinya jelas ada laporan baru. Oke, Jadi begitu ya deh. pemindahan berarti total berapa? Ya, total kira-kira berapa? Total asetnya berapa? Jadi Kira-kira? Berapa bang? total aset semua itu kalau diuangkan sekitar 300 miliar, 300 miliar. Jadi ini 300 miliar juga sesudah kita hitung ya Om ya, kita cek bersama itu. Jadi angka di sini bukan angka siluman atau apa, tapi angka pasti di situ seperti itu berdasarkan NJOP dan harga jual saat ini. Om Dudin berarti dikuasain setelah Om Dudin bercerai dengan Mama Rita ya sampai saat ini ya Om? Ini dikuasain sama Mama Rita setelah Om bercerai sampai saat ini. Jadi dikuasain sama dia sampai saat ini. Jadi begini, seluruh harta itu timbul saat mereka berdua menikah. Dituding jadi ayah anak DJ Ferni, Denny Sumargo malah beri pesan menyentuh. Denny Sumargo beri pesan khusus untuk anak DJ Ferni Hasan yang sempat diisukan sebagai anak kandungnya. Seperti diketahui, Denny Sumargo baru saja melaporkan DJ Ferni Hasan. DJ Ferni Hasan sempat menuding Denny Sumargo sebagai ayah biologis anaknya hingga meminta tes DNA sampai 2 kali. Di tengah kasus ini, Denny Sumargo justru beri pesan khusus untuk sang anak. Densu berpesan agar anak Ferni Hasan tidak menyalahkan dirinya sendiri dan pantas menjadi orang baik. Denny menjadikan kasus ini sebagai salah satu pembelajaran penting bagi dirinya dan orang lain. Sebagai informasi, DJ Ferni Hasan adalah sosok yang muncul ke publik sejak 10 tahun lalu dan mengaku memiliki anak dari Denny Sumargo. Kini, Ferni mendadak hadir dan mengulik kembali di media sosial soal tes DNA anaknya dengan Sumargo. Ya, 315 juga, kemudian juntonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi apa aja? Pencemaran ya, nama baik. itu tadi pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini, ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam lidik atau Ferni? Iya. Terlapornya dalam lidik atau Ferni? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. PH ya. Mas Denny akhirnya memutuskan untuk melaporkan Mas Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Ya kan, nah, gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena. Ibaratnya gitu. Akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eichmann di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya, maksudnya. Nah, ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya,
Nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harus finish, oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, yang saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus kan gimana Pak ini dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar SJM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok gak laporin dia ya? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai gak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan. Kembali mesra, Lesti Kejora dan Bilar siap-siap tambah momongan. Rizky Bilar dan Lesti Kejora kembali tampil mesra setelah kasus KDRT yang pernah heboh di tahun 2022 lalu. Kini Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun tampil serasi dengan balutan busana senada saat menghadiri acara hari ulang tahun salah satu stasiun televisi. Kembali tampil mesra, lantas apakah Lesti Kejora dan Rizky Bilar ingin kembali menambah momongan? Ditanya soal keinginan menambah anak, Lesti hanya meminta doa. Seperti diketahui sebelumnya, rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti sempat mengejutkan publik, di mana Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Dan Rizky Bilar pun sudah sempat ditahan selama 1 hari akibat menganiaya sang istri. Akan tetapi pada akhirnya Lesti Kejora justru mencabut laporan tersebut. Jadi gimana perasaannya tampil juga sama sang idola tadi? Oh, Kak Azom. Seneng banget dong. Maksudnya bisa kolaborasi lagi sama Kak Azom. Tadi sampai membuat nonton dari nyanyi. Oh ya, alhamdulillah seneng lah. Apalagi nyanyi, seneng banget. Maksudnya, dan udah lama juga nggak nyanyi lagu itu. Terus tiba-tiba disuruh nyanyi lagu itu dengan aransemen yang beda. Terus ya terus kolaborasi dengan Kak Azom, seneng. Ini penampilannya bagus banget. Temanya apa sih? Temanya merah jambu. Pink merah jambu. Ya sebetulnya kalau untuk stylist kita udah ada yang ngatur. Secara stylist kita udah, saya sendiri udah mempercayakan isi saya lewat ke Wanda, selalu memberikan tampilan-tampilan yang menarik, yang membuat penampilan kita
lebih percaya diri pastinya ya, karena kita tampil secara keren dan apa ya, dan eye catching lah. Kalau dari Reta sendiri, arti 30 tahun bagi SCTV? 30 tahun itu pasti kalau secara 33 tahun itu artinya secara usia, kalau kita anggap ini sebagai orang, ini pasti adalah usia yang sudah matang, sudah mengerti lah, sudah melewati banyak pengalaman, sudah melewati banyak hal. Artinya setiap langkah yang diambil, setiap apapun yang diberikan selalu memberikan sesuatu yang pasti matang. Harapannya mudah-mudahan 2 tahun berikutnya ini SCTV bisa semakin sukses, semakin berjaya, semakin bisa memberikan tontonan yang menarik, tontonan yang menghibur, dan semakin terekstraordiner. Di balik meriahnya HUT SCTV, keberkahannya juga bertepatan dengan hari ulang tahun. SCTV mendapatkan rekor muri karena secara live 33 jam di 5 platform dan juga. Kabar selanjutnya datang dari Amar Zoni yang jalani sidang tanpa didampingi Irish Bella. Aktor Amar Zoni akan menjalani sidang lanjutan terkait kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun agenda sidang pada kali ini adalah pemeriksaan saksi dan terdakwa serta saksi meringankan. Amar Zoni diketahui tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Suami dari Irish Bella ini pun turun dari kendaraan tahanan, didampingi dengan polisi dan kuasa hukumnya. Ia mengenakan kaos putih yang dilapisi rompi tahanan, topi dan masker berwarna hitam. Tidak nampak anggota keluarga yang mendampingi Amar Zoni di persidangan kali ini. Ketika ditanya oleh awak media, aktor 30 tahun ini pun memilih untuk irit bicara. Ia hanya menyampaikan bahwa kondisinya dalam keadaan baik. Seperti apa? Cuman memang dari segi agama itu tetap haram, ya. Saya harap, saya dari awal saya pegang kuasa ini, satu syarat yang saya sampaikan kepada Amar. Saksinya adiknya nih. Apa yang saya bilang waktu itu? Amar, aku mau pegang kasus kau, tapi dengan syarat kau benar-benar janji untuk berhenti, nggak ngulangin lagi. Saya tolak, awal kasus ini saya tolak. Jadi karena Amar berjanji, benar-benar janji dan nangis kepada saya, akhirnya dan juga desakan dari keluarga, dari Adit terutama, untuk saya pegang itu kasus, bapaknya juga, saya rasa keluarga semua dukung lah. Keluarga semua dukung. Ada alasan tertentu nggak kenapa Bang Amar makanya di Thailand? Ya tadi udah terjawab ya, saya udah jawab tadi. Mungkin yang jelas dia pengen segera kurus lah. Di pengadilan tadi di sidang juga sudah disampaikan bahwasanya target dia pengen segera kurus gitu loh. Tujuannya ingin kurus ya Bang? Iya, nggak tahu tadi saya tanya dia infonya dapat dari internet. Ya. Comeback bernyanyi Titi Kamal gugup takut lupa lirik. Titi Kamal comeback bernyanyi setelah sukses membuat single yang berjudul Jablay Meledak. Lama tak muncul sebagai penyanyi, Titi Kamal kini tampil menunjukkan kebolehan suaranya dalam acara HUT SCTV ke-33 tahun. Tak sendiri, Titi Kamal bernyanyi bersama legenda musik tanah air Dewa 19. Selain itu, dua artis lainnya yakni Ririn Dwi Ariyanti dan Nadia Arina juga tampil bersama. Kembali tampil bernyanyi setelah lama tak melakukannya di depan para penonton, Titi Kamal mengaku merasa gugup. Nadia Arina yang juga ikut bernyanyi bersama pun bersyukur lantaran nada mereka tak ada yang meleset. Titi Kamal mengatakan bahwa rasa gugup yang ia alami lantaran khawatir lupa lirik di hadapan para penonton. Lagi mundur. Bocor kanan kiri bocor. Salah Vanessa. Diam deh. Lain loh.
Fotonya belum kelar, masa Allah. Minta minum. Rin dulu, Rin. Guys dulu ya. Oh iya, Rin dulu. Rin. Nah, selalu ikannya is yang bukan beda. Rin. Iya. Happy lampu Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.